Bab 104. Maukah kamu menemaniku menghadiri pertemuan keluarga? Peng Meng menemani Qin Lang di samping Danau Ransi selama 2 jam. Angin di samping Danau Ransi tidaklah sepoi-sepoi. Qin Lang sering batuk dan bersin. Peng Meng khawatir tentang Qin Lang, tetapi dia hanya bisa berdiri di sampingnya. Kasih sayang Qin Lang pada Zhong Yu begitu dalam sehingga membuat hati Peng Meng frustrasi. Pada saat ini, dia meragukan dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Bisakah dia benar-benar merebut Qin Lang dari Zhong Yu? Sudah siang. Aku temani kamu makan ya. Peng Meng berjongkok di depan Qin Lang dan bertanya dengan lembut. Aku tidak mau makan. Pergilah. Mata Qin Lang terus menatap ke danau. Seolah Zhong Yu bisa dilihat dari sana. Peng Meng melihat Qin Lang tanpa daya. Dia berbalik dan pergi setelah beberapa saat. Peng Meng datang dengan 2 kotak makan siang dan dia menyerahkan makanan itu kepada Qin Lang. Aku membelikanmu makanan. Makan sedikit, atau tubuhmu tidak akan tahan. Ternyata Peng Meng tidak meninggalkannya, tapi pergi membeli makanan untuk dirinya. Seketika Qin Lang merasakan sentuhan hangat di hatinya. Aku tidak makan. Kamu bisa memakannya sendiri. Qin Lang masih berkata dengan hampa. Dia mengerti perasaan Peng Meng padanya, tapi dia tidak bisa memberinya sedikit pun harapan. Makanlah sedikit. Aku membeli 2 kotak, dan aku juga tidak akan memintamu membayarku kembali. Peng Meng tertawa bercanda. Dia ingin bersantai. Saat ini, dia tidak punya pikiran lain, tapi hanya berharap itu Qin Lang akan merawat perutnya. Makan saja kenyang. Aku sudah bilang tidak mau makan. Tanpa diduga, Qin Lang menjadi cemas. Dengan lambaian tangannya, dia menjatuhkan sekotak makan siang ke tanah dan nasinya keluar. Qin Lang sedikit tertegun. Peng Meng sebenarnya membeli paella bagi Qin Lang. Paella memiliki arti khusus. Mengapa kamu membeli paella? Qin Lang bertanya dengan heran. Aku sudah bertanya ketika Zhong Yu melompat ke danau. Kamu membelikannya. Paella kamu sangat merindukan Zhong Yu. Sekarang, kurasa yang paling kamu inginkan adalah paella. Jadi aku membelikanmu paella. Ucap Peng Meng dengan sedih. Aku tahu perasaanmu dalam terhadap Zhong Yu. Tapi aku menyukaimu. Walau kamu memukuliku dan memarahiku, bahkan membunuhku, aku masih menyukaimu. Dan aku bahkan tidak merusak kalian. Aku hanya ingin bersaing dengannya dengan adil. Apakah kamu harus melakukan ini padaku? Setelah Peng Meng selesai berbicara, dia berjongkok di tanah, mengemasi makan siang yang dibalik oleh Qin Lang, dan menyisihkannya. Maaf, aku salah, bisik Qin Lang. Memang benar, kesalahan apa yang telah diperbuat oleh Peng Meng. Mengapa Qin Lang sangat toleran terhadap Yan Ni yang jahat, sementara Peng Meng yang selalu melakukan kebaikan untuk pria itu sendiri. Qin Lang justru memperlihatkan wajah tak suka. Apakah ini yang dilakukan oleh seorang suami? Oke, aku memaafkanmu. Sekarang kamu harus makan. Peng Meng tampak jauh lebih bersemangat daripada Qin Lang. Sedikit pun tidak membuat perhitungan dengan Qin Lang. Lalu menyerahkan kotak makan siang yang enak kepada Qin Lang. Makanlah. Tentu saja, kamu bisa membuangnya lagi. Tapi aku tidak akan lari lagi sejauh itu untuk membelikan makan. 11 Qin Lang mengambil nasi, membuka tutupnya, dan bau harum paella muncul di wajahnya. Apakah kamu sudah makan? Menurutmu, awalnya ada 1 kotak untuk 1 orang dan sekarang kotak makanku semua jatuh ke tanah karenamu. Peng Meng tiba-tiba merasa bahwa sangat enak berbicara dengan Qin Lang dengan santai. Kamu makan dulu, sisanya baru berikan kepadaku. Qin Lang kembali menyerahkan nasi di tangannya kepada Peng Meng. Hati Peng Meng menghangat. Matanya yang gesit berputar sedikit, dan dia mengambil sepasang sumpit. Karena kita semua lapar, kita makan bersama. Kamu berdiri dan kita taruh makanan di atas batu ini. Peng Meng memerintahkan Qin Lang dengan sedikit cemas. Qin Lang dan Peng Meng duduk di atas rerumputan dan meletakkan sekotak paella
Di atas batu, mereka memakannya secara bergantian dengan sumpit. Mereka berdua memiliki perasaan yang aneh satu sama lain. Adegan ini sangat mirip dengan adegan Qin Lang dan Zhong Yu sedang makan paella bersama. Qin Lang tiba-tiba berpikir bahwa Peng Meng adalah gadis yang cukup baik. Ketika dia menyadari ide ini, hati Qin Lang tergerak. Saat ini, di mana Zhong Yu masih belum diketahui. Mengapa dia memikirkan masalah seperti itu? Dia merasa bahwa ini adalah penistaan terhadap Zhong Yu dan dia memakan beberapa gigitan makanan lagi untuk mencegah Peng Meng menyadari hal yang dia pikirkan. Sekotak paella dengan cepat habis. Oh ya, kita akan ada acara kumpul keluarga. Besok, aku ingin mengundangmu untuk bergabung denganku. Kamu bisa datang saja. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa keluar kapan saja jika kamu ingin pergi. Bisakah kamu bergabung denganku? Peng Meng mengemasi kotak makan siangnya dengan sedikit ditanyakan dengan percaya diri. Keluarga telah mendesak Peng Meng untuk mencari pacar. Jadi Peng Meng ingin mengambil Qin Lang. Ketika kerabat melihatnya dan membawa Qin Lang, mereka pasti akan mengira bahwa Qin Lang adalah pacarnya. Ini hanya akan menghentikan mereka. Tidak masalah jika kamu tidak ingin pergi. Aku hanya bertanya saja. Aku tahu kamu sangat cemas jika kamu tidak dapat menemukan Zhong Yu. Dan kamu pasti sedang tidak mood untuk menemaniku ke pesta. Aku bisa mengerti. Ini, pria itu menatapnya tanpa bereaksi. Jadi dia mencari langkah untuk menetralkan suasana. Baiklah, jangan terlalu sedih. Aku yakin kamu akan segera menemukan Zhong Yu. Aku pergi dulu. Dengan mengatakan itu, Peng Meng membawa sampah dan akan pergi. Aku pergi. Qin Lang berbicara saat ini. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu benar-benar akan menemaniku? Melihat Qin Lang mengangguk, Peng Meng tidak bisa menahan senyum gembira. Maaf, aku tidak bermaksud untuk tertawa. Oke, besok kamu tunggu dia gerbang sekolah. Aku akan menjemputmu. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Bye. Setelah berbicara, Peng Meng pergi dengan gembira. Apa yang Peng Meng lakukan untuk Qin Lang hari ini membuat Qin Lang tidak dapat menolak permintaan Peng Meng. Dia tidak tega menunjukkan wajah buruknya kepada Peng Meng lagi dan lagi. Dia berpikir bahwa Peng Meng suatu hari akan mengerti bahwa dia mungkin bukan orang yang bisa melindunginya selama sisa hidupnya. Mata Qin Lang beralih ke Danau Ransi lagi. Keesokan harinya, karena angin dingin bertiup di samping Danau Ransi kemarin, kondisi Qin Lang sedikit memburuk, membuat kondisi mentalnya lebih buruk dari kemarin. Pada jam 6 sore, Qin Lang telah berkomunikasi dengan Peng Meng di telepon dan menunggunya di gerbang sekolah. Segera, Peng Meng datang ke arah Qin Lang dengan BMW putih. Kamu, Peng Meng, lihat dia. Begitu mobil berhenti, Gusa yang duduk di samping melihat Qin Lang masih berpakaian seperti itu dan mengeluh kepada Peng Meng tanpa berkata-kata. Apa kamu sudah memberitahunya hari ini apa? Pergi ke acara kumpul keluargamu. Kenapa dia masih berpakaian seperti ini? Bukankah dia sengaja mempermalukanmu? Peng Meng juga sedikit mengernyit. Qin Lang, apa kamu tidak menganggap serius perkataan Peng Meng? Apakah kamu berpakaian seperti ini dan siap pergi ke pertemuan keluarga Peng Meng? Gusa turun dari mobil dan menatap Qin Lang dengan marah. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa Qin Lang tidak hanya berpakaian buruk, tetapi bahkan kulitnya tidak bagus. Wajahnya pucat, matanya lemah, dan dia selalu merasa lesu. Ada apa denganmu? Apakah kamu masih sakit? Gusa menyentuh dahinya tanpa berkata-kata, memandang Peng Meng dan berkata, Peng Meng, lihat kondisinya saat ini. Apakah dia benar-benar berencana untuk datang ke pertemuan keluargamu? Peng Meng melirik Gusa dengan tidak puas. Membuka pintu, berjalan cepat ke sisi Qin Lang, memandang Qin Lang dengan cemas, dan bertanya dengan lembut, bagaimana kondisimu? Bagaimana jika kamu tinggal di sekolah dan istirahat? Tidak apa-apa. Qin Lang tersenyum tipis, tapi wajahnya tidak terlihat seperti apa yang dia katakan.
Dia sudah berjanji kepada Peng Meng yang telah dia janjikan. Dia tidak boleh menyesalinya di tengah jalan. Tidak apa-apa, aku akan menemanimu. Gusa di sampingnya mendengus. Dia merasa Qin Lang hanya ingin menipu uang Peng Meng. Peng Meng membuka pintu mobil dan membiarkan Qin Lang duduk. Peng Meng dan Gusa duduk di kursi depan. Buka sedikit jendela. Kamu flu. Jangan menginfeksi kami. Gusa menatap Qin Lang melalui kaca spion. Bisakah kamu sedikit bicara? Kamu bicara terus tanpa akhir. Peng Meng marah pada Gusa. Gusa melirik Peng Meng dengan sedikit sedih. Dan diam-diam menyimpan dendam terhadap Qin Lang tanpa berkata. Peng Meng pergi ke villa pribadinya sejauh 30 km. Peng Meng pergi ke villa mewah di samping Danau Zixia. Surga indah di Jinling yang jauh dari kota. Danau Zixia di malam hari sangat sunyi. Air danau bergelombang. Pegunungan di kejauhan berwarna tinta. Dan pohon poplar Kanada yang tinggi dan lurus serta pohon cemara putih tumbuh di tepi danau. Padang rumput seperti karpet di bawah pohon. Suara danau yang berfluktuasi. Suara serangga, katak yang bersuara dan beberapa panggilan gagak yang panjang dari waktu ke waktu membuat orang merasa segar. Dengarkan baik-baik. Ada suara bising orang. Mengikuti suaranya, kamu akan menemukan bahwa villa air mengalir bergaya barat berdiri. Hanya 2 km dari danau. Dihiasi dengan lampu warna-warni. Villa memiliki kolam renang. Ada halaman rumput, longe kursi, dan meja panjang. Ada 4 atau 5 orang berpakaian pelayan membawa minuman, buah-buahan dan makanan ringan, dan puluhan tamu berpakaian cerah berbicara berkelompok. Tentu saja ada anak-anak nakal yang mengejar dan bermain-main. Pada saat itu, seorang wanita keluar rumah. Dia adalah nenek Peng Meng dan kepala keluarga, Peng Liu Wenhua. Liu Wenhua berumur 62 tahun. Tapi malam ini, dia masih memakai gaun panjang. Sosoknya tidak berubah karena usianya. Rambutnya diikat dengan rapi menjadi sanggul. Kulitnya terawat dengan baik. Hanya ada sedikit kerutan. Hal yang paling menakjubkan adalah matanya. Mereka tidak terlihat seperti mata wanita berusia 62 tahun. Lebih seperti mata seorang anak muda berusia 30 tahun. Mereka kuat, tajam, dan tidak terlihat untuk melepaskan. Detail Liu Wenhua memancarkan aura yang agung dan kuat, yang juga menjadi landasan baginya untuk meyakinkan semua orang di keluarga Peng. Liu Wenhua berjalan menuruni tangga, selangkah demi selangkah, dan dia ditemani oleh 2 pria berjas yang telah berbicara dengan Liu Wenhua tentang bisnis keluarga. Begitu dia keluar, orang-orang di halaman menurunkan volume bicara secara perlahan. Oke, itu saja untuk hari ini. Liu Wenhua menyelesaikan, dan kedua pria berjas mengangguk dengan hormat kepada Liu Wenhua, berbalik dan pergi. Saat ini, semua orang berani menyapa Liu Wenhua. Halo nenek, Bu. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Bibi, aku sudah berada di sini dari jam 7. Liu Wenhua hanya mengatakan beberapa patah kata kepada mereka. Yang lainnya sudah sangat puas. Mereka semua tahu karakter Liu Wenhua. Dia selalu menghargai kemampuan keluarga. Lalu kepada mereka yang akan berguna bagi keluarga di masa depan. Mereka yang tahu itu akan memberi salam. Pergi ke samping bersama. Nenek, apa yang kamu bicarakan begitu lama? Aku hampir ingin mati karena kamu. Seorang gadis cantik berjalan ke sisi Liu Wenhua dengan bercanda, meraih tangan Liu Wenhua secara langsung, dan menyandarkan kepalanya di bahu Liu Wenhua. Dari begitu banyak orang, kamu yang paling sulit diatur, Liu Wenjing berkata dengan sedikit sentuhan di kepala gadis itu. Penuh kasih. Bagaimana aku bisa disebut sulit diatur? Apakah aku benar-benar sangat merindukanmu? Kata gadis itu dengan suara elegan dan itu terdengar sangat nyaman. Oke, jangan main-main. Di mana kakakmu? Peng Nan. Gadis itu adalah adik perempuan Peng Nan, Peng Yu. Di samping sana ada ibunya Peng Nan, Li Ying. Jangan menyebutkan betapa bangganya dia
Sekarang dengan banyaknya keluarga, Liu Wenhua hanya mencintai dan merawat sepasang anaknya. Ini membuktikan bahwa di keluarga Peng, status keluarga mereka lebih tinggi dari yang lain. Li Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bangga. Dia memandang orang lain di sekitarnya dan merasa bahwa mereka tidak sebaik dirinya. Sampai dia melihat wanita lain, Han Yue, dan senyumnya berhenti. Memang benar bahwa anak-anak Li Ying disukai oleh Liu Wenhua. Tetapi jika menyangkut cucu kesayangan Liu Wenhua, putri Han Yue, Peng Meng menempati urutan pertama. Bab 105. Maaf, Nenek, bagaimana aku tahu di mana cucumu yang tidak efektif itu? Peng Yu bercanda kepada Liu Wenhua. Dia tahu bahwa dia dan kakak laki-lakinya dicintai oleh neneknya, tidak seperti sepupunya, Peng Meng, yang memberikan kontribusi kepada keluarga. Karena mereka berdua telah mencapai hasil yang luar biasa, bisa membuat nenek bahagia. Maka orang yang lain tidak berani bercanda dengan Liu Wenhua. Tetapi mereka berani melakukannya. Nenek, apa kamu tidak melihat? Satu orang lagi di sampingku. Setelah mendengarkan Peng Yu, Liu Wenhua memperhatikan bahwa di belakang Peng Yu, seorang pemuda tampan berdiri menatapnya sambil tersenyum. Dia adalah cucu ipar yang kucarikan untuk Munek. Namanya Fang Lun. Berasal dari Shenzhen. Keluarga mereka membuka perusahaan internet. Aku tidak tahu skalanya. Bagaimanapun, tidak bermasalah untuk menempati peringkat 20 teratas di industri ini. Peng Yu memeluk lengan Fang Lun sambil tersenyum manis. Nenek Liu, halo. Fang Lun tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Liu Wenhua. Tampak seperti seorang pria sejati. Halo. Liu Wenhua berjabat tangan dengan Fang Lun. Sepasang mata tajam mengamati Fang Lun. Memang dia memiliki aura seorang anak kaya. Liu Wenhua bertanya secara singkat tentang situasi Fang Lun. Fang Lun menjawab dengan sangat tepat. Mendapat perhatian dari Liu Wenhua, cucu perempuanku agak nakal. Tidak terlihat seperti dia hampir 20, tapi dia masih melakukan hal-hal seperti siswa SMA. Fang Lun, mohon sedikit bersabar. Liu Wenhua tersenyum dan berbicara kepada Fang Lun. 11. Jangan khawatir. Aku menyukai kepribadian Peng Yu yang polos. Kita termasuk rukun, kata Fang Lun sambil berbicara. Dia juga melirik Peng Yu. Matanya penuh cinta yang manis. Ketika orang lain melihat adegan ini, mereka benar-benar iri. Ini pertama kalinya Liu Wenhua melihat Fang Lun. Tapi Liu Wenhua begitu sopan padanya. Dan ketika mendengarkan cara bicaranya seakan telah merestui cucu menantunya Fang Lun. Belakang keluarga Fang Lun dan keluarga Peng sejalan. Dan Fang Lun sepertinya telah melakukan banyak hal di masa depan. Di masa depan, keluarga Fang pasti akan berkembang secara signifikan. Inilah Liu Wenhua yang tidak pernah ringan hati. Juga secara langsung seperti sedang mengungkapkan perjanjian di antara keduanya. Li Ying, Ibu Peng Yu, bahkan lebih bahagia. Itu saja. Kalian berdua silahkan bersenang-senang. Liu Wenhua tersenyum tipis pada Fang Lun dan kemudian menatap Li Ying. Putrimu pintar. Lihat, akan menikah dalam 2 tahun ini. Gadis ini, Li Ying berpura-pura tersenyum canggung, tapi hatinya sangat bahagia. Dia mana mungkin bisa mendengar apa yang dimaksud Liu Wenhua. Hanya bisa beranggapan Liu Wenhua sangat puas dengan Fang Lun dan seperti memuji dirinya telah melahirkan seorang putri yang baik untuk keluarga Peng. Setelah Liu Wenhua selesai berbicara, dia berjalan perlahan, berjalan ke depan Han Yue. Dan Han Yue segera menundukkan kepalanya sedikit, juga mengungkapkan rasa hormat untuk Liu Wenhua. Berpura-pura, Li Ying mengutuk dalam hatinya. Dia berselisih dengan Han Yue. Tepatnya, dia selalu merasa tidak nyaman dengan Han Yue. Alasan utamanya adalah karena putri Han Yue, Peng Meng, sejak kecil baik dari segi belajar atau nilai selalu berada di atas kedua anaknya. Di mana Peng Meng? Kenapa dia belum datang? Jangan bilang dia menghindariku, karena aku menyuruhnya mencari pacar.
Beberapa kali, Liu Wenhua bertanya pada Han Yue sambil tersenyum. Sama sekali tidak. Bu, kamu terlalu jauh memikirkannya. Han Yue dengan cepat menyangkal, aku baru saja meneleponnya. Dia sedang terburu-buru ke sini sekarang. Dia akan segera datang. Itu bagus. Kamu, sebagai seorang ibu, kamu juga harus memperhatikan putrimu. Kamu telah melihatnya. Peng Yu sudah mendapatkan pacar. Suruh dia cepat menemukannya. Bujuk Liu Wenhua. Dan Han Yue menjawab hormat, ya. Tampaknya nenekmu lebih menghargai sepupumu daripada kamu. Fang Lun memandangi sosok Liu Wenhua yang mengobrol dengan Han Yue dan berkata kepada Peng Yu dengan senyum santai. Aku dapat melihat bahwa kamu sengaja membuatku kesal. Aku membencinya. Peng Yu mencubit pinggang Fang Lun. Dia menatap Han Yue dengan marah dan berbisik. Sejak kecil, tidak peduli apa yang dilakukan sepupuku, dia selalu menginjak kita semua. Nenek juga sangat mementingkannya. Dalam 2 tahun terakhir, secara samar-samar meminta kakak sepupu untuk menari menantu laki-lakinya. Bukankah sudah jelas nenek berencana menyerahkan keluarga Peng kepadanya? Kita semua mana bisa membiarkan ini? Oh, Fang Lun tersenyum dingin. Jangan khawatir. Selama ada aku, kamu tidak akan kalah dari sepupumu kali ini. Ya, Peng Yu tersenyum manis dengan lengan. Fang Lun dipelukannya. Tentu saja, kamu sangat baik. Masih ada orang di dunia yang lebih baik dari kamu. Aku tidak percaya. Jika kakak sepupu ingin memenangkan ini dariku, maka itu dalam mimpi. Fang Lun dengan lembut memeluk bahu Peng Yu. Matanya menjadi dalam dan ada jejak cahaya jahat terurengkap. Karena dia akan menjadi menantu dari keluarga Peng, dia tidak bisa membiarkan Liu Wenhua menyerahkan keluarga Peng untuk yang lainnya. Pada saat ini cahaya melintas. BMW putih perlahan mendekat. Peng Meng sudah datang, kata seorang pemuda dari keluarga Peng di pintu. Dengan keras, dia biasanya tidak terlalu diperhatikan oleh Liu Wenhua. Saat ini, dia ingin menunjukkan keberadaannya melalui kedatangan Peng Meng. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke pintu dan melihat Peng Meng perlahan mengemudikan mobil ke sisi kiri gerbang dan memarkir mobil. Beberapa menit kemudian, Peng Meng berjalan ke pintu dan membuka pintu kecil di pintu besi yang mewah. Setelah masuk, seorang pria dan seorang wanita mengikutinya. Melihat Peng Meng, mata Fang Lun berbinar. Dia sangat cantik. Gaun dengan lengan pendek yang ramping, 2 kaki panjang putih dan lurus seolah terbuat dari batu giok. Wajahnya, telurnya begitu beraura. Fang Lun telah melihat bintang-bintang muda, tetapi dia merasa Peng Meng jauh lebih cantik dari yang pernah dilihatnya. Mungkin hanya wanita cantik seperti Fan Bingbing dan Liu Yifei yang bisa menyamai Peng Meng. Peng Meng masuk, menyapa kerabat di halaman dan dengan cepat berjalan ke Liu Wenhua. Nenek, aku datang terlambat. Sudah terlambat. Apa yang ditakutkan? Nenek mengira kamu tidak ingin nenekmu mendesakmu untuk menemukan seseorang, jadi tidak akan datang. Liu Wenhua tidak marah sama sekali. Sejak kecil Peng Meng adalah kebanggaannya. Dia merasa Peng Meng adalah orang yang paling mampu di antara cucunya, juga dengan sengaja mengasuhnya. Biarkan dia mencoba mengelola industri keluarga. Tidak, nenek, kamu berpikir terlalu jauh, kata Peng Meng sambil tersenyum ringan. Nenek, aku datang untuk menemuimu dan numpang makan di rumahmu lagi. Kamu tidak akan mengusirku bukan? Gusa berjalan ke Liu Wenhua. Dia dan Peng Meng adalah teman sekelas sejak taman kanak-kanak, dan mereka sangat akrab dengan Liu Wenhua. Jadi, Peng Meng bisa membawanya ke pertemuan keluarganya. Liu Wenhua mengucapkan beberapa patah kata kepada Gusa. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada seorang pria berdiri di belakang Peng Meng dan semua orang juga melihat dan menebak identitas pria ini. Pria ini berpakaian sangat biasa. Apakah dia dari desa? Tapi bagaimana Peng Meng membawanya ke pertemuan keluarga? Tidak ada yang menganggapnya sebagai pacar Peng Meng. Karena bagaimanapun dilihat, pria ini
Dan Peng Meng adalah orang-orang dari dua dunia. Peng Meng. Ini, Liu Wenhua bertanya pada Peng Meng. Tidak bisa menebak identitas anak itu. Oh, Peng Meng mundur ke sisi Qinlang. Dan ingin menjelaskan kepada Liu Wenhua bahwa Qinlang hanyalah temannya. Tapi Gusa sudah berbicara sebelum dia bisa mengatakannya. Dia adalah siswa miskin yang disponsori oleh Peng Meng di Universitas Jinling. Dia biasanya hidup hemat dan jarang makan di restoran. Hari ini Peng Meng memberi tahu aku bahwa dia ingin membawanya ke pertemuan keluarga dan membiarkan dia melihat dunia. Aku pikir ini hal yang baik. Jadi, kamu menjemputnya di Universitas Jinling dan berkumpul bersama. Gusa menjelaskan kepada Liu Wenhua dengan pengalaman menghadiri pesta ulang tahun Peng. Nan terakhir kali, Gusa takut Peng Meng akan memberitahu Liu Wenhua bahwa Qin Lang adalah pacarnya. Hal ini akan membuat Liu Wenhua marah dan akan diganggu oleh kerabatnya sampai mati. Jadi seperti ini. Liu Wenhua mengangguk. Setuju. Yang lain juga tiba-tiba menyadarinya dan berbisik, melihat apa yang dia kenakan. Aku tahu dia berasal dari desa. Alangkah baiknya bisa panjang umur di acara kumpul keluarga kita. Peng Meng terlalu baik untuk siswa miskin seperti ini. Menyekolahkannya ke sekolah sudah merupakan tindakan kebaikan yang besar. Terlalu berlebihan untuk membawanya ke pertemuan keluarga. Lebih baik memberinya 1.000 yuan dan membiarkannya pergi makan ke restoran. Keluarga kita telah banyak membantunya. Dia pasti harus belajar dengan giat dan berusaha mencari pekerjaan yang bagus setelah lulus dari universitas. Kemudian dia bisa dianggap layak untuk kita. Sekarang ada banyak orang di masyarakat yang telah mengambil dana dan berbelanja secara royal. Aku harap dia bukan orang seperti ini. Setelah mendengar kata-kata Gusa, Peng Meng merasa tidak puas dengan ucapan yang mengecilkan Qin Lang. Dia melirik ke arah Qin Lang tanpa sadar merasa sedikit terkejut ketika Qin Lang menghadapi Gusa dan kerabatnya yang memberikan penghinaan dan belas kasihan. Di wajahnya tidak ada tanda-tanda kemarahan sama sekali. Sebaliknya, dia tampak sangat tenang dan damai. Hati Peng Meng bergerak dengan lembut. Begitu pikirannya bergerak, dia menoleh ke Liu Wenhua. Nenek, jangan dengarkan Gusa bercanda denganmu. Dia bukan murid yang malang. Sebenarnya dia adalah pacarku. Peng Meng mengertakkan gigi dan akhirnya mengatakannya. Dia tidak berani melihat Qin Lang karena takut Qin Lang akan menyalahkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Peng Meng paling takut mendengar Qin Lang tiba-tiba melompat keluar untuk mengungkap kebohongannya. Mendengar kata-kata Peng Meng, Qin Lang hanya sedikit terkejut dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Mungkin dia sudah menebak hasil. Ini ketika dia setuju datang dengan Peng Meng ke pesta. Tapi dia enggan untuk berpikir jernih. Liu Wenhua, seperti orang lainnya, bingung. Peng Meng, kamu bilang dia pacarmu? Liu Wenhua bertanya pada Peng Meng dengan wajah serius. Pada saat ini, keagungan dan amarah terpancar dari kedua matanya yang tajam. Apapun faktanya, dia yakin bahwa Peng Meng telah melihat sikapnya dan dia membutuhkan Peng Meng untuk memberinya jawaban negatif. Ya, meskipun Peng Meng malu-malu di dalam hatinya, dia tidak akan mundur. Pada titik ini, dia persis seperti Liu Wenhua. Dia membuat dirinya tersenyum. Mencoba meredakan ketegangan saat ini. Aku akan memperkenalkannya. Namanya Qin Lang. Tidak perlu. Liu Wenjing tidak pernah melihat Qin Lang sejak dia berbicara dengan Peng Meng. Menurutnya, Peng Meng dan Qin Lang adalah lelucon. Peng Meng, kamu tidak diizinkan untuk melihatnya lagi. Oke. Sekarang, pertemuan keluarga akan segera dimulai. Suruh dia pergi. Dengan itu, Liu Wenhua hendak berbalik dan pergi. Dia sudah membuat kesimpulan akhir tentang masalah ini. Nenek, aku sangat menyukainya. Mendengar perkataan Peng Meng, Liu Wenhua tiba-tiba berbalik. Peng Meng dengan terang-terangan menentang perkataannya. Dalam keluarga Peng, tidak ada yang berani melakukan ini. Jika itu orang lain, Liu Wenhua
mungkin akan marah. Tetapi Peng Meng adalah yang paling dihormati, cucu. Peng Meng, kamu harus mengerti mengapa nenek meminta kamu untuk berpisah darinya. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Suruh dia pergi, kata Liu Wenhua, sambil menekan amarah di dadanya. Nenek berbicara untuk kebaikanmu. Dengarkan kata-kata nenek. Setelah dia lulus, keluarga kita akan membantunya mencari pekerjaan dan melepaskannya. Han Yue juga dengan cepat berjalan ke sisi Peng Meng untuk membujuk dan memprovokasi dia. Liu Wenhua pun marah. Tapi itu masalah besar di rumah Peng. Maaf. Nenek Peng Meng masih menolak permintaan Liu Wenhua. Kamu, Liu Wenhua memelototi Peng Meng. Dia tidak terlalu marah selama bertahun-tahun. Tetapi ketika mata Peng Meng begitu tegas, Liu Wenhua tidak tahu harus berkata apa. Putri baik yang kamu lahirkan. Liu Wenhua memandang Han Yue dan berkata dengan marah. Bab 106. Aku akan memperkenalkan padamu, Peng Meng. Kamu semakin tidak patuh. Han Yue mengerutkan kening dan berkata pada Peng Meng. Peng Meng terdiam. Mereka hanya melihat pakaian Qin Lang yang buruk. Apakah mereka melihat situasi Qin Lang membunuh semua penjur? Syarat utama Peng Meng untuk memilih pacar bukanlah untuk menghasilkan uang bagi keluarga, tetapi untuk menemukan suami yang sangat disukainya. Bagaimana kamu bisa berdebat dengan nenek? Bagaimana bisa menjadi menantu dari keluarga Peng jika berpakaian seperti ini? Peng Meng, nenek mencintaimu. Tapi kamu tidak bisa membuat masalah begitu tidak masuk akal. Banyak kerabat di sekitarnya yang mencemooh Peng Meng. Selama bertahun-tahun, Peng Meng telah menginjak mereka. Awalnya mereka merasa tidak nyaman. Jadi mereka tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menginjak Peng Meng dengan baik. Kita tidak bisa menilai orang dari penampilan mereka. Mungkin hanya tidak ingin pamer. Tapi sebenarnya kemampuan keluarganya kuat. Aku yakin Peng Meng wanita berpikir jernih. Beberapa kerabat mulai berkeliling dan berjalan ke sisi Qin Lang. Qin Lang, kan? Bolehkah aku bertanya, di mana rumahmu? Apa pekerjaanmu? Qin Lang ragu-ragu saat ini. Melihat bahwa Peng Meng dikatakan seperti ini oleh keluarganya. Dia juga merasa tidak nyaman. Dia bertanya-tanya apakah dia ingin mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah anggota keluarga Yan Jingqin untuk menghentikan orang-orang ini berbicara tentang keluarga Qin yang tersembunyi. Aku bertanya-tanya, apakah keluarga Peng memenuhi syarat untuk mengetahuinya? Dia adalah mahasiswa biasa Universitas Jinling dan keluarganya juga keluarga biasa, kata Peng Meng terlebih dahulu. Dari apa yang dikatakan Peng Meng bisa diketahui bahwa kondisi keluarga Qin Lang seharusnya tidak lebih baik dengan keluarga biasa. Peng Meng takut itu Qin Lang akan ditertawakan oleh orang lain. Maka Peng Meng mengatakannya sendiri. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Orang yang berada di sekeliling berpikir akan ada perubahan situasi. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Lang memang tak memiliki apa-apa. Apalagi yang bisa dia katakan. Liu Wenhua menghela nafas dalam-dalam. Dia merasa bahwa Peng Meng hari ini terlalu tidak patuh. Ini adalah villa keluarga kami. Saat ini, suara orang lain datang dari pintu. Karena halaman terlalu sepi saat ini. Jadi suara orang ini terdengar sangat jelas. Yang lain melihat bahwa Peng Nan yang masuk dengan seorang gadis cantik di sampingnya. Itu adalah Xie Wenjing. Hei, ada apa? Peng Nan merasa aneh. Menghampiri adiknya Peng Yu segera berlari dan membisikkan kepada Peng Nan apa yang terjadi sebelumnya. Peng Nan memperhatikan bahwa mata semua orang terfokus pada Peng Meng dan Qin Lang. Matanya berputar dan seringai muncul dari sudut mulutnya. Nenek, ternyata kamu tidak tahu pacar kakak sepupu. Biar aku yang menjelaskannya. Aku sangat mengenalnya. Peng Nan berjalan ke arah Qin Lang dengan penuh kemenangan. Peng Nan, lebih baik kamu tutup mulut. Peng Meng memelototi Peng Nan dan berkata, dia tahu bahwa tidak ada kata-kata baik yang bisa keluar dari mulut Peng Nan. Sekarang Qin Lang memiliki kesan yang sangat buruk terhadap nenek dan keluarganya.
Sekarang, dia tidak ingin citra Qinlang anjlok. Lupakan. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Jika aku melanjutkan, kakak sepupu akan memukulku. Peng Nan menutupi mulutnya dengan berlebihan. Katakan. Liu Wenhua memandang Peng Nan dan berkata, dia semakin tidak puas dengan penampilan Peng Meng hari ini. Oh, Peng Nan dengan patuh setuju. Dia memandang Peng Meng. Nampaknya pengecut, tapi nyatanya berkata secara provokatif. Sepupu, nenek meminta aku untuk mengatakan itu. Meski kamu marah, jangan pukul aku. Ketidakpuasan apapun, kamu bisa berbicara kepada nenek. Kebencian dalam pandangan Peng Meng membuatnya ingin menelan Peng Nan. Ini membuat Peng Nan sangat bahagia. Aku katakan ya, Peng Nan berdehem. Dia menembak Qinlang sambil menyeringai. Dan sambil membalikkan tubuh Qinlang, dia berkata, dia adalah mahasiswa miskin Universitas Jinling. Setahun dia tidak pergi ke restoran sekali. Uang sekolah tergantung dari beasiswa. Dan biaya hidup bergantung pada bekerja di kantin dan toko serba ada. Dari Xie Wenjing, Peng Nan mendapat banyak hal buruk tentang Qinlang. Sarapan, makan siang dan makan malamnya selama setahun sama. Sarapan roti kukus dan acar. Makan siang mie dengan kuah bening. Makan malam adalah mie kuah bening. Dia memakai 2 pakaian sepanjang tahun. Dan terkadang dia tidak punya uang untuk membeli sampo. Jadi dia langsung mencuci rambutnya dengan deterjen. Sejak SMA dia sudah menggunakan ponsel Mi 5. Layarnya retak sampai parah tapi dia tidak mengganti ponselnya. Membawa pacar keluar dengan sering makan roti isi telur. Dia tidak mampu membelinya dimanapun kecuali di warung pinggir jalan. Peng Nan terus berbicara tentang Qinlang yang luar biasa bagi keluarga Peng. Setiap kali Peng Nan mengatakan hal-hal tentang Qinlang, mereka berseru, ini sudah tahun 2019. Bagaimana bisa ada orang miskin seperti itu di dunia? Xie Wenjing di samping menyaksikan Peng Nan berbicara hal buruk Qinlang di depan keluarga Peng. Dan dia sangat bahagia. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah terakhir kali, Peng Meng pasti akan menyingkirkan Qinlang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa anjing kotor Qinlang ini tidak akan tahu trik apa yang dia gunakan untuk membuat Peng Meng berubah pikiran. Tetapi sekarang bahkan jika Peng Meng terpesona oleh Qinlang, Qinlang tidak memiliki kesempatan sama sekali. Keluarga Peng pasti tidak akan membiarkan hantu malang seperti Qinlang masuk ke dalam keluarga Zui Peng. Melihat Qinlang berdiri di antara kerumunan, Xie Wenjing merasa bahwa pria itu sangat menyedihkan dan konyol. Dia tidak memiliki belas kasihan untuk Qinlang, dan beberapa dari mereka hanya senang setelah membalas dendam pada Qinlang. Qinlang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja jika kamu memikat keluarga Nona Peng? Tidak disangka kamu akan berakhir seperti ini pada akhirnya. Liu Wenhua mendengar dan dadanya mulai naik dan turun sedikit. Pada saat ini, wajahnya tampak begitu suram dan menakutkan, dan paksaan tanpa kata-kata terpancar dari tubuhnya. Jika dia tidak melihat Peng Meng, dikhawatirkan orang lain tersebut sudah berlutut di tanah saat ini, memintanya untuk memaafkannya. Aku tidak menyangka ternyata dia begitu miskin. Ini bahkan tidak sebanding dengan orang biasa. Dari mana dia berani datang ke rumah Peng kita? Ngomong-ngomong, Peng Nan, bagaimana kamu bisa begitu mengenalnya? Seorang anggota keluarga bertanya pada Peng Nan. Karena mantan pacarnya adalah pacarku. Peng Nan tersenyum penuh kemenangan dan berkata, sambil melihat Xie Wenjing. Xie Wenjing dengan patuh berjalan ke sampingnya, dan Peng Nan mengusap bahunya. Nenek, namanya Xie Wenjing, pacarku. Peng Nan memperkenalkan Liu Wenhua. Halo nenek, Xie Wenjing menyapa dengan manis. Gadis kecil yang cantik, ya, seperti artis, enak dipandang. Tetap Peng Nan yang memiliki kriteria. Beberapa anggota keluarga memuji. Pada saat ini, Xie Wenjing tersenyum penuh kemenangan. Qinlang berdiri di sampingnya. Dia merasa pemandangan itu terlalu nyaman. Sekarang, Qinlang menjadi objek kritik dan
penolakan oleh keluarga Peng dan pujian dari keluarga Peng lah yang menyapanya. Ini membuktikan bahwa itu adalah pilihan bijak untuk menyingkirkan Qinlang sejak awal, dan bahwa dia akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Dan dia akan selalu menjadi ayam jantan yang tidak bisa maju. Penghinaan yang dibawa Qinlang pada dirinya sendiri sebelumnya, dia berikan kembali kepada Qinlang secara menguntungkan. Kamu bilang dia mantan pacar orang ini. Liu Wenhua hanya melirik Xie Wenjing dengan ringan dan bertanya pada Peng Nan. Ya, Peng Nan merasa aneh. Tapi Xie Wenjing kaget. Yang lain juga mendengar apa yang dimaksud Liu Wenhua. Dia dan pria ini dulunya adalah pasangan. Pria ini sangat baik. Lalu dia, keluargamu melakukan apa? Aku tidak akan seperti dia. Jangan bilang seperti dia. Keluarga miskin hanya ingin menikah dengan keluarga Peng kami dan terbebas dari kemiskinan. Gadis-gadis yang cantik mudah ditemukan. Tapi, jika akhlak mereka tidak bagus, maka bisa-bisa membuat hancur satu keluarga. Pada saat ini, Peng Nan akhirnya mendengar nada tinggi dari kata-kata nenek. Faktanya, untuk Xie Wenjing, dia bahkan tidak berpikir untuk menikahinya. Dia hanya ingin bersenang-senang. Dia tidak menyangka masalah akan menjadi begitu besar. Nenek, sebenarnya, Peng Nan masih ingin menjelaskan kepada Liu Wenhua. Tetapi kali ini, mata Liu Wenhua menjadi sangat tajam, seolah menembaknya. Peng Nan ketakutan. Saat ini, dia hanya bisa bertindak. Jika tidak, yang hilang adalah kesannya di benak nenek. Nenek, aku lalai. Jika wanita seperti ini bisa bersama pria seperti ini, itu menunjukkan bahwa dia juga bukan wanita yang baik. Hanya saja aku mengenalnya terlalu singkat, dan tidak mengenalnya dengan baik. Jangan khawatir. Aku dari awal tidak berpikiran untuk membiarkannya masuk ke pintu rumah Peng. Nada suara Peng Nan tiba-tiba berubah, seolah menjelaskan kepada Liu Wenhua dan kerabat lainnya, untuk memulihkan citranya. Tuan Peng, Xie Wenjing sekarang konyol. Dia memiliki firasat bahwa situasinya tidak baik. Tetapi dia tidak berharap Peng Nan akan menjualnya dengan tegas. Dalam beberapa hari terakhir, kata-kata manis Peng Nan hampir meyakinkannya bahwa dia akan memasuki keluarga kaya. Saat ini, perkataan Peng Nan seperti parang tajam, dan tirai lahir untuk menafsirkan mimpinya. Ya, aku tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang, jangan ganggu aku lagi dan pergi sendiri, kata Peng Nan kepada Xie Wenjing dengan tegas. Faktanya, dia cukup enggan untuk menyerah. Dia masih belum mencicipi rasa Xie Wenjing, tetapi situasi saat ini membuatnya harus benar-benar memutuskan hubungan dengan Xie Wenjing. Tuan Peng, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu bilang kamu ingin menikah denganku. Xie Wenjing memegang tangan Peng Nan dan berkata dengan cemas. Bagaimanapun Peng Nan tidak bisa melepaskan tangan Xie Wenjing, tidak peduli berapa kali di hadapan orang-orang yang memperhatikan dia, bahkan tidak bisa mengurus seorang wanita dengan baik. Benar-benar memalukan. Persetan, Peng Nan menendang Xie Wenjing ke tanah, dan dia mengutuk dengan keras. Sudah memberikan wajah, kan? Jika ingin menyalahkan salahan dirimu yang tidak menjaga diri, hidup bersama dengan pria seperti itu. Melihat kamu yang beberapa hari bersamaku, aku ganti 100.000 yuan, kata Sandi. 124.578. Ambil dan cepat pergi. Setelah berbicara, Peng Nan mengeluarkan kartu ICBC dari dompetnya dan melemparkannya ke tanah. Xie Wenjing tahu bahwa tidak ada lagi permainan. Yang ada hanyalah menahan penghinaan. Xie Wenjing berdiri, mengambil kartu ICBC di tanah, berbalik dan berlari keluar dari gerbang besi mewah di halaman. Nenek, aku salah. Tolong hukum aku. Peng Nan menundukkan kepalanya dan berjalan di depan Liu Wenhua. Setelah mengakui, itu adalah hal yang bagus, kata Liu Wenhua ringan. Dan Peng Nan mengangguk dan berdiri di samping. Akhirnya merasa lega. Peng Meng, bagaimana denganmu? Mata Liu Wenhua tertuju pada Peng Meng lagi.
Dia berharap Peng Meng akan mengakui kesalahannya seperti Peng Nan. Selama dia mengakui kesalahannya, Liu Wenhua akan memaafkannya. Maafkan aku. Nenek Peng Meng tidak berani menatap mata nenek, tapi masih berbisik. Dia tidak ingin menyerahkan Qinlang karena siapapun. Tubuh Liu Wenhua sedikit gemetar. Peng Meng memberontak melawannya satu demi satu. Liu Wenhua benar-benar marah. Beberapa orang buru-buru memapahnya tetapi didorong oleh dirinya sendiri yang lebih kuat. Pada saat ini, Peng Nan berjalan ke Qinlang dengan marah dan mendorong Qinlang sedikit pergi. Apakah kamu mampu membuat nenekku marah? Berengsek. Qinlang secara fisik lemah hari ini dan hampir didorong ke tanah. Dorong apa kamu? Pergi. Peng Meng memarahi Peng Nan, memeluk Qinlang dengan cepat dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Kenapa seperti ini? Bahkan tidak peduli dengan nenek. Bagaimana bisa melawan seperti ini? Benar-benar membingungkan. Orang-orang di sekitar tidak puas dengan Peng Meng. Nenek, sepertinya kamu sangat tidak menyukainya. Karena kami di sini untuk membuatmu tidak bahagia. Maka kita akan pergi dulu. Peng Meng tahu bahwa jika dia tinggal, kerabat ini tidak akan membatasi sama sekali kasus ini. Kemudian dia membawa Qinlang pergi. Sambil berkata, Peng Meng membantu Qinlang berjalan menuju gerbang besi yang mewah. Berhenti. Liu Wenhua meraung. Pertemuan keluarga. Kamu ingin datang? Datang. Ketika ingin pergi langsung pergi. Hari ini jika kamu keluar dari pintu ini, kelak jangan pernah datang lagi. Jika orang lain, Liu Wenhua juga tidak akan sampai sepeduli ini. Tetapi dia tahu bahwa Peng Meng terlalu penting bagi keluarga Peng, dan dia harus menyadarkannya. Bab 107. Jelaskan. Apa maksud dari 34 juta yuan? Peng Meng mengertakkan gigi dan akhirnya berhenti. Qinlang batuk beberapa kali, dan Peng Meng segera menepuk punggung Qinlang. Masih sakit? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Peng Meng tentangnya. Melihat wajah orang seperti ini, bisa diketahui bahwa dia hidup tak beberapa lama. Bersiaplah untuk makan. Liu Wenhua menatap Peng Meng dengan marah, berkata, dengan marah dan berjalan pergi. Pada saat ini, para pelayan mulai membawa pergi kursi santai, menaruh meja makan yang berisi dengan minuman dan makanan ringan, dan meletakkan 3 meja makan panjang gaya barat di halaman lagi. Anggota keluarga Peng duduk satu persatu. Posisi tempat duduk juga berdasarkan status dari masing-masing orang. Yang duduk di tengah adalah Liu Wenhua dan orang-orang penting lainnya. Orang-orang dari keluarga Peng juga pulang dari luar, termasuk ayah Peng Meng, Peng Gang dan ayah Peng Nan, Peng Lei. Mereka sebenarnya datang sangat awal, tetapi beberapa pria dari keluarga Peng pergi memancing di tepi danau Zixia. Mereka tampak berbicara dan tertawa. Namun, nyatanya mereka diam-diam saling berlomba untuk memperebutkan lebih banyak kekuatan. Di keluarga Peng, Peng Gang berjalan menuju istri dan putrinya, Han Yue dan Peng Meng. Dia memperhatikan Qinlang, tapi dia tidak menganggap Peng Meng memiliki hubungan dengan pria itu sama sekali, berdasarkan urutan tempat duduk 2 tahun sebelumnya. Peng Gang bersama istri dan putrinya berjalan ke posisi yang paling dekat dengan sisi kiri Liu Wenhua. Ibu Peng Gang menyapa Liu Wenhua dan akan duduk bersama istri dan putrinya. Dia merasa aneh, merasa Liu Wenhua sedikit canggung, seakan wanita itu tidak mendengar perkataannya. Jangan tergesa-gesa duduk, kata Liu Wenhua, acuh tak acuh tanpa memandang Peng Gang. Ya, pantat Peng Gang baru saja ingin menyentuh kursi. Lalu dia berdiri dengan senyum canggung. Sekarang kedatangan tamu. Kalian satu keluarga duduk agak belakang saja. Liu Wenhua berkata dengan ekspresi bermartabat, dan kemudian membidik Peng Yu dan Fang Lun yang duduk di kursi ketiga dan keempat di sisi kanannya. Peng Yu, kamu dan Fang Lun duduk di sini, ya? Kata Peng Yu manis, memegang lengan Fang Lun dan dengan senang hati berjalan ke posisi Peng Gang. Dia terbatuk pelan, Paman. Bisakah
Minggir sedikit. Pikiran Peng Gang tertegun sekarang. Dia masih berpura-pura menjadi paman yang bijaksana. Tersenyum dan memberikan tempat duduk kepada Peng Yu dan yang lainnya. Peng Gang, Han Yue, dan Peng Meng pindah ke kursi berikutnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa pria yang tidak cocok dengan semua orang selalu mengikuti Peng Meng. Peng Gang benar menyadari bahwa kemungkinan pria itu penyebabnya. Dari kursi ketiga di sebelah kiri Liu Wenhua, keluarga Peng Gang duduk. Dia segera menanyakan situasi dengan Han Yue apa yang terjadi dengan Qin Lang. Setelah mendengarkan perkataan Han Yue, Peng Gang juga melontarkan tatapan marah pada Peng Meng. Ia berbisik agar Peng Meng segera mengakui kesalahannya kepada neneknya, dan dengan cepat membiarkan Qin Lang pergi dari sini. Namun hasilnya bisa dibayangkan. Saat ini, pelayan sudah meletakkan peralatan makan dan piring di atas meja. Peng Gang tidak berani marah dengan Peng Meng dengan keras. Dia harus menunggu Peng Meng sampai di rumah dan menyelesaikan masalahnya. Melihat keluarga Peng Lei yang duduk di kedua sisi Liu Wenhua serta melihat Liu Wenhua sangat puas dengan cucu menantu dari Peng Yu, hati Peng Gang cemas, dan dia malu seolah-olah dia telah memakan lalat. "Mat, atas nama keluarga, aku meminta maaf," bisik Peng Meng kepada Qin Lang. Dia menyesal memohon Qin Lang untuk datang ke pesta dengan dirinya. Melihat wajah pucat Qin Lang, Peng Meng sangat khawatir. "Bagaimana keadaanmu? Apakah tenggorokanmu tidak nyaman? Mendingan aku ingin minum air panas." Qin Lang sama sekali tidak mengeluh tentang Peng Meng. Dia merasa sedikit gatal di tenggorokannya. "Saudari Zhang, tuangkan aku secangkir air panas." Peng Meng segera melambai kepada pelayan yang sibuk itu. "Urus saja urusanmu sendiri." Ketika pelayan menjawab dan hendak menuangkan air untuk Peng Meng, Liu Wenhua berkata kepada pelayan dengan ekspresi muram dan kemudian melanjutkan obrolan dengan keluarga Peng Lei. Peng Meng melirik ke arah Liu Wenhua dengan getir. Pada saat ini, betapa sakitnya hati Peng Meng. Ia teringat nenek yang berinisiatif memberikan kenyamanan ini untuknya. "Ayo jalan. Aku akan menemanimu minum air di rumah. Nenekku minum teh di rumah. Aku akan membuatkan teh untukmu. Kamu akan merasa lebih baik," kata Peng Meng, membantu Qin Lang berdiri. Ingin memapahnya mengambil air di ruah. "Peng Meng, duduklah," Peng Gang berkata dengan suara agung dan serius, yang membuat hati Qin Lang terangkat. Dia tidak ingin Peng Meng menjadi malu, dan berkata dengan lembut, "Aku akan pergi sendiri. Tidak apa-apa. Kamu tidak tahu kemana. Harus menuangkan air. Aku akan pergi bersamamu." Peng Meng sepertinya tidak mendengar kata-kata ayahnya saat ini. Bahkan, jika seluruh keluarga menentangnya bersama Qin Lang, Peng Meng tidak peduli. Sebaliknya, dia membuat mereka melihat bahwa dirinya ingin melawan mereka. Lambat-lambat, di bawah tatapan orang-orang di tiga meja makan, Peng Meng membantu Qin Lang dan berjalan perlahan ke dalam rumah. Liu Wenhua nampak tidak peduli tentang Peng Meng. Tetapi ketika Peng Meng lewat, Liu Wenhua menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. "Wow." Liu Wenhua sedang memahami kondisi spesifik rumah Fang Lun. Peng Lei dan Li Ying juga mendengarkan dengan tenang. Hanya Peng Yu yang bermain dengan ponselnya dengan santai. Tidak tahu apa yang dilihatnya. Matanya melebar. Mata itu menjerit penuh semangat. "Dasar gadis In." Liu Wenhua tersenyum. Dia sangat puas dengan Fang Lun. Setelah itu, Peng Yu juga sangat memanjakan mata. Liu Wenhua dengan lembut menepuk punggung tangan Fang Lun. "Fang Lun, jangan pedulikan gadis ini. Sering mengejutkan." "Apa-apaan, Nenek?" Peng Yu tersenyum dan meletakkan ponselnya di atas meja. "Kalian coba lihat berita ini. Tidakkah kalian terkejut? Tuan Caturo, Presiden Ferrari Italia, datang ke Tiongkok." Fang Lun dengan anggun mengambil ponsel Peng Yu dan membacakannya untuk Liu Wenhua dan yang lainnya. Isi dari berita ini adalah bahwa Presiden Italia secara pribadi datang ke Tiongkok untuk memberikan pembeli misterius di Tiongkok sebuah supercar baru Ferrari termahal di dunia.
yang saat ini menjadi 68 juta yuan. Nah, berita ini benar-benar mengejutkan. Perusahaan Ferrari didirikan oleh Enzo Ferrari pada tahun 1929. Itu adalah produsen mobil dan supercar Formula 1 yang terkenal di dunia. Mobil-mobil yang diproduksi oleh Ferrari pada dasarnya adalah buatan tangan. Jumlah produksinya sangat sedikit. Pada 2018, ada total 14.628 mobil baru telah dikirim. Kata Fang Lun enteng sepotong berita saja bisa menjelaskan betapa banyak info pengetahuan yang terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan liputan Fang Lun sangat luas, dan itu juga membuat mata Liu Wenhua bersinar. Maria Ferrari dengan Fang Lun, kamu tahu baik. Peng Lei tersenyum dan menatap Fang Lun. Li Ying juga memandang Fang Lun dengan puas. Paman hebat. Sebenarnya aku beli Ferrari belum lama ini. Saat beli dengan sengaja aku tahu memahami tentang perusahaan Ferrari. Kata Fang Lun enteng. Apakah kamu membeli Ferrari? Kenapa tidak terlihat ketika kamu masuk? Apa aku yang tidak memperhatikannya lebih teliti? Aku hanya pernah melihat seorang teman mengendarainya, dan aku belum pernah menggunakannya. Ketika Fang Lun juga membeli sebuah Ferrari, Peng Lei tampak sangat terkejut. Tampak bersemangat untuk mencoba. Oh, begitu. Aku tidak membawanya hari ini. Jika paman ingin mencobanya, aku akan menyuruh seseorang mengemudikan mobil di sini. Fang Lumian berkata lembut. Kali ini dia datang ke Jinling untuk tujuan yang sangat penting, yaitu hal untuk meninggalkan kesan yang baik pada keluarga Peng dan meletakkan dasar yang kokoh untuk pernikahan kedua keluarga tersebut. Awalnya, Ferrari adalah pemain belakangnya, dan dia tidak akan mengeluarkannya hari ini. Tetapi sekarang topik Ferrari dibicarakan, maka Fang Lun mengeluarkan kunci pentingnya. Bolehkah? Maka itu bagus. Kamu minta seseorang untuk membawakan untukku. Kebetulan aku ingin mencobanya. Bagaimana rasanya mobil mewah top dunia ini? Peng Lei juga ingin di hadapan anggota keluarga yang lain meminjam menantunya Fang Lun untuk pamer. Belum ada seorang pun di keluarga mereka yang memiliki Ferrari. Saat mobil Fang Lun muncul nanti, pasti bisa pamer. Oke, Fang Lun menganggukkan kepala, dan segera memanggil pengawalnya dan memintanya untuk mengendarai mobilnya. Melihat penampilan Fang Lun yang tenang dan percaya diri, Liu Wenhua mengangguk dalam hati, dan senyum puas muncul di matanya yang tidak sombong. Hidangannya sudah siap, semua dengan gaya western. Hidangan diletakkan di tengah meja panjang. Setiap orang memiliki peralatan makan sendiri. Ingin makan apa bisa mengambil sendiri. Peng Meng berjalan keluar ruangan dengan Qin Lang, memegang secangkir teh untuk Qin Lang di tangannya. Qin Lang minum air panas di kamar dan merasa jauh lebih baik. Peng Meng duduk dengan Qin Lang di kursi mereka, dan semua orang mulai mengobrol satu sambil makan. Qin Lang memang sedikit lapar. Dia menggunakan klip publik untuk mengambil salad sayuran. Dia baru saja memotong salad ke peralatan makannya. Anggota keluarga Peng yang duduk di seberangnya menatapnya dengan mencemooh dan bergumam di mulutnya. Ada sakit tapi sembarangan menjepit sayur. Tidak takut menularkan kepada orang lain apa? Benar-benar. Intinya, aku tidak mau makan sayuran yang dijepit oleh orang sakit ini. Apa yang harus aku lakukan jika aku sakit? Ketika Peng Meng mendengarnya, hatinya sangat kesal. Tetapi dia tahu bahwa semua anggota keluarga tidak menyukai Qin Lang dan dirinya juga tidak bisa marah dengan mereka. Jangan khawatirkan mereka. Apa yang ingin kamu makan? Aku akan menjepitnya untukmu. Bisik Peng Meng sambil memasukkan beberapa rebusan ke dalam peralatan makan untuk Qin Lang. Acara makannya lancar dan anggota keluarga mengobrol satu sama lain. Namun, tidak ada yang berinisiatif untuk berbicara dengan keluarga Penggang yang menjadi fokus di masa lalu. Saat ini, ponsel Qin Lang berdering, dan banyak orang dari keluarga itu memandangnya, karena mereka mendengar bahwa nada dering ponsel Qin Lang berasal dari Vivo Ponsel.
Semua orang yang hadir jika bukan iPhone, maka itu Huawei. 8.848. Meskipun merek kelas atas tidak dapat mewakili banyaknya uang, tetapi merek kelas bawah dan menengah dapat menunjukkan identitas seorang loser. Mereka lebih mencibir Qin Lang. Qin Lang melirik nomor di telepon, dan itu adalah nomor manajer Su dari pusat pameran mobil Jinling. Mungkinkah Ferrari miliknya memiliki berita? Qin Lang menjawab telepon. Tuan Qin, halo. Manajer Su tampak sangat bersemangat. Kamu telah menunggu lama sekali. Ferrari ultra mewah yang kamu pesan telah dikirim ke Jinling. Di mana kamu sekarang? Kami akan mengirimkannya secara pribadi untukmu. Mobilnya sudah sampai. Tapi bukankah aku masih belum membayar setengah biayanya? Tunggu sebentar. Aku akan meminta manajer mobil Citibank untuk mentransfer uangnya kepada kamu. Itu 34 juta yuan, bukan? Oh, kamu masih belum tahu ya, manajer. Mobil telah melunasi semua uang 5 hari yang lalu. Sebelumnya, karena Qin Lang sakit dan memulihkan diri di Wisma Zishuan karena penyakit serius, hilangnya Zhong Yu membuatnya tidak punya waktu untuk mengatur hal-hal lain. Saat Ferrari menelepon, Kong Lingxian menanganinya untuk Qin Lang. Oh begitu. Itu bagus. Aku berada di villa bergaya barat di barat daya Danau Zixia. Sangat mudah untuk menemukannya. Kamu dapat mengirimkannya, kata Qin Lang ringan. Dan tidak ada yang harus dia hindari. Ya, Tuan Qin, tunggu sebentar. Kami akan mengambilnya untuk kamu sekarang. Manajer Su berkata dengan hormat dan menutup telepon. Qin Lang menutup telepon dan menemukan bahwa yang lain tersenyum dan menatapnya dengan tidak baik. Qin Lang, apa yang kamu masuk dari 34 juta yuan tadi? Ada apa? Beritahu kami semuanya. Peng Nan bertanya pada Qin Lang sambil mengusap dagunya dan tersenyum. Bukan apa-apa. Hanya membeli sebuah mobil. Qin Lang selesai berbicara, lalu menggunakan sumpit untuk memakan makanannya. Setelah Qin Lang selesai berbicara, ada hening sejenak di antara semuanya. Lalu ada ledakan tawa.